Merasa dikriminalisasikan, Desi Carolina Chandrajaya mendatangi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta bantuan Ombudsman atas kasus uang prestasinya. Desi telah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan korban Hengkigo. Membawa bukti berupa sejumlah dokumen, Desi diterima staf Ombudsman NTT. Desi mengajukan permohonan bantuan ke Ombudsman NTT karena menduga ada permainan Polresta Kupang Kota dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Pemilik wedding shop Kupang ini merasa penanganan kasusnya oleh Polres Kupang Kota terlihat janggal. Agar supaya saya meminta bantuan dari Ombudsman untuk supaya bisa mendapatkan keadilan daripada hal-hal yang saya merasa janggal di Polresta Kupang, di kasus saya khususnya. Jadi hal-hal yang janggal itu juga saya sudah tuangkan di dalam satu rangkap yang tadi sudah saya serahkan dengan kronologi yang saya rasa janggal itu. Saya berharap Ombudsman bisa membantu saya. Janggalnya di mana, Pak? Janggalnya dari awal tahap proses penyelidikan hingga ketetapan tersangka, proses penahanan saya hingga pra-peradilan. Sampai saat ini juga saya bingung status saya ini bagaimana. Karena dari Kasat Reskrim, salah satu media online menyatakan bahwa saya sudah di P21. Sementara Kasat Bidung membantahnya. Ini juga lebih janggal yang saya minta kepada Ombudsman untuk membantu saya agar supaya kejelasan hukum ada. Di sini saya merasa seperti saya ini dikriminalisasi. Jadi saya bingung saya harus kemana, makanya saya kesini saja. Laporan Desi Carolina Chandrajaya akhirnya diterima. Ombudsman NTT akan mempelajari seluruh permohonan untuk ditindaklanjuti. Baik, terkait laporan dari pelapor Ibu Desi Chandra, tugas kami sebagai Ombudsman memang untuk menerima laporan masyarakat siapapun itu yang sebagai warga masyarakat Indonesia dapat melaporkan hal ini ataupun permasalahan yang mereka alami tentang pelayanan publik Ombudsman RI seperti itu. Jadi tidak masalah untuk siapapun yang dapat melapor ke kami, itu dapat kami tindak lanjuti, begitu. Sebelumnya tersangka Desi Carolina Chandrajaya sudah dijebloskan ke sel rutan Mapolresta Kupang Kota selama 60 hari. Penahanan tersangka dilakukan penyidik pasca putusan Hakim Tunggal pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kupang. Kini tersangka Desi dibebaskan demi hukum karena sudah melewati batas waktu masa penahanan. Kepala Kejari Kota Kupang melalui Kepala Seksi Intelijen Alboin Blegur mengatakan dibebaskannya tersangka Desi tersebut karena penyidik masih menyidik sejumlah berkas dan akan dikirim ke JPU untuk disidangkan. KUHP dalam pasal 24 KUHP itu memberi waktu kepada penyidik selama 20 hari, kemudian apabila hasil penyidikannya belum lengkap diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Nah, dalam waktu 40 hari, apabila petunjuk materi perkara ini belum sempurna, syarat formil dan materi belum sempurna, dengan sendirinya penyidik mengeluarkan demi hukum karena tidak ada alasan untuk menahan tersangka karena sudah lebih dari 60 hari. Tapi bukan berarti perkara itu bebas. Dia dikeluarkan demi hukum bukan berarti perkara itu bebas. Nah, setelah dikeluarkan demi hukum, penyidik masih menyidik lanjut, dan apabila dalam masa penyidikan lanjut itu dikirim kembali berkas kepada penuntut umum dan penuntut umum menilai bahwa berkas perkara ini sudah memenuhi syarat formil dan materi, maka dinyatakan P21. Nah, ketika P21, selebihnya tanggung jawab daripada penyidik adalah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Nah, ketika menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, nah, kewenangan penuntut umum untuk menahan atau tidak nanti baru kita tunggu ya. Saya tidak mau mendahului daripada penuntut umum dan pimpinan. Tersangka Desi sebelumnya mempra-peradilankan Polres Kupang Kota melalui Kasat Reskrim atas penetapan dirinya sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan korban Hengkigo. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV, melaporkan.